Selamat siang. Oke ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Jangan lupa bersyukur ya, karena nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat sehat, ya. Terus hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah ya, berarti hari ini nihil terus masuk semua. Untuk selanjutnya saya akan memberikan gambaran kegiatan kita hari ini ya. Jadi ini nanti kita akan melakukan kegiatan tentang topik kenakalan remaja ya. Ini layanan klasikal dari BK ya. Tapi sebelumnya untuk mengusir rasa ngantuk kalian, karena ini kan jam siang ya, suhunya juga sudah panas, ngantuk terus penat, jadi kita melepaskan dulu beban ngantuknya, beban penatnya ya. Saya ada instruksi, ketika nanti saya bilang 3, 2, 1 ya, itu nanti kalian meluapkan kepenatan kalian ya, nanti oke. Tapi sebelum itu dimulai, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang bersedia memimpin doa, silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Dapat diakhiri, istirahat di tempat, gerak. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, untuk mengusir rasa ngantuk kalian, untuk melepaskan penat kalian. Jadi tolong nanti saya punya instruksi. Jadi instruksinya 3, 2, 1 ya. Ketika saya berhenti di angka 1, silakan kalian berteriak sekuat mungkin. Lepaskan penat kalian, lepaskan ngantuk kalian ya. Setelah berteriak, tolong nanti dilanjutkan atau disambung dengan kata yes, saya siap menerima materi. Bisa? Bisa dipahami instruksinya? Bisa ya? Kalau bisa langsung dimulai aja ya. Oke, untuk yang pertama tolong dengarkan. 3, 2, 1. Tepuk tangan buat semuanya. Oke ya, sudah, terima kasih. Sudah hilang rasa ngantuknya atau penatnya ya. Oke, ini nanti saya akan memberikan layanan klasikal ya, tentang kebekaan, yaitu topiknya nanti tentang kenakalan remaja ya. Terus untuk langkah-langkahnya nanti, satu, saya akan memberikan materi, menyampaikan materi ya, dari PowerPoint yang akan saya tampilkan. Terus kemudian nanti sedikit saya putar video, ada 3 video, tapi nanti saya pilih salah satu aja dari video. Terus kemudian selanjutnya nanti akan dilaksanakan kegiatan tanya jawab ataupun diskusi kelompok ya. Nanti untuk kelompoknya nanti dibentuk sesuai dengan banjarnya ya, masing-masing nanti. Jadi nanti ada kelompok besar, satu kelompok anggotanya besar, kurang lebih nanti ada 4 kelompok ya. Terus untuk kegiatan hari ini kontraknya adalah 1 jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran berarti 1 kali 45 menit. Harapan saya 1 kali 45 menit, semua kegiatan rangkaian dari awal sampai nanti selesai presentasi dari diskusi itu sesuai dengan batas waktunya ya. Bisa ya? Oke. Benar. Oke, ini sudah saya tampilkan materinya. Mohon maaf ya kalau tampilannya kurang bagus atau hurufnya terlalu kecil ya. Oke, di sini ada judulnya yaitu kenakalan remaja dan pencegahannya ya. Terus kemudian di sini adalah
sebagai layanan dasar dari bimbingan konseling, ya. Di situ bidang layanannya itu adalah pribadi dan sosial. Terus untuk fungsi dari layanannya itu adalah fungsi pemahaman dan preventif. Kalian tahu preventif itu apa? Preventif itu adalah pencegahan, ya. Jadi ketika saya sampaikan materi ini, harapan saya kalian bisa mencegah jangan sampai mengarah pada kenakalan remaja, ya. Terus kemudian tujuan umumnya di situ ada keterangan peserta didik mampu, ya, mampu membuat langkah-langkah cara untuk menghindari kenakalan remaja, ya. Itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya itu ada 3. Sudah saya poinnya 3. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menyimpulkan apa sih kenakalan remaja itu, ya. Terus yang kedua, peserta didik bisa menunjukkan dampak atau akibat dari kenakalan remaja, ya. Dan yang terakhir itu adalah peserta didik dapat menentukan sikap untuk menghindari ke arah kenakalan remaja, ya. Itu tujuan khususnya. Sedangkan kita pakai kurikulum Merdeka, jadi saya harus memasukkan karakter P5-nya, yaitu karakter P5-nya nanti saya ambil ada 3, gotong royong, mandiri, sama bernalar kritis, ya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjutkan slide-nya, saya ada sedikit gambar. Ya, bisa ya? Oke, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Setelah kalian mengamati gambar ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Mungkin ada yang bisa mendeskripsikan salah satu dari gambar ini? Mungkin ada yang bisa? Silakan, yang mau mendeskripsikan gambar yang mana? Gambar yang mana? Silakan dideskripsikan. Gimana? Silakan. Ada yang bisa mendeskripsikan? Misalnya, kalau saya, gambar yang paling kanan sebelah bawah, Pak, ini identik dengan narkoba. Nah, terus untuk yang lainnya, mungkin ada yang bisa memberikan gambaran? Silakan. Gambar yang atas kiri. Atas kiri, oke. Itu Tentang apa? gambar perundungan. Oh. Ada satu anak yang dibully, diejek, dan di Oke. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mutiara untuk gambar yang paling kiri sebelah atas, ya, itu adalah gambar tentang bullying atau perundungan, ya. Terus yang lainnya mungkin dari yang laki-laki? Tengah atas, oke. Gimana? Tawuran antar pelajar. Terus yang lain mungkin? Atas sebelah mana? Sebelah kanan sendiri. Ini tentang apa? Geng motor. Terus ada lagi? Kiri bawah gimana? Pergaulan bebas atau seks bebas, ya. Oke ya. Apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan tadi, ini semua adalah contoh dari kenakalan remaja, ya. Ini paling banyak berada ketika kasusnya ada di lingkungan sekolah, ya. Terus selanjutnya sebelum masuk pada kenakalan remaja, berarti kalian harus tahu tentang apa sih arti dari kenakalan itu, ya. Di sini sudah ada penjelasan yang sudah saya rangkum, ya. Jadi kenakalan itu berasal dari kata dasar nakal. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nakal itu artinya berbuat yang tidak baik, ya. Sedangkan sendiri untuk kenakalan, ya, itu berarti perbuatan yang kurang baik dan itu menimbulkan kerugian atau dampak negatif dari lingkungan sekitarnya, ya. Oke, dari sini, dari kenakalan, apakah ada yang kurang paham? Gimana? Paham semua? Paham. Kalau paham berarti saya lanjutkan, ya. Oke, siap-siap, ya. Oke, di sini ada
tampilan seperti ini, buat kamu, apa sih arti remaja itu? Saya kasih itu dulu ya, clue-nya ya. Oke. Apakah kalian disebut sebagai anak? Bukan. Apakah kalian termasuk kategori dewasa? Belum ya. Berarti kalian sebagai remaja. Oke, udah tahu ya kalian remaja. Terus remaja itu apa? Angkat tangan dong satu-satu, jangan keroyokan. Gimana? Remaja apa? Silakan. Oke, dari keterangan Mas Yoga Jantra, remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Tidak ada? Jadi remaja, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yoga Jantra itu adalah sudah benar. Remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Berarti kalian berada di tengah-tengahnya, ya. Dan remaja itu biasanya dimulai pada usia berapa? Usia belasan, ya. Jadi dimulai pada usia 14 sampai kurang lebih nanti usia 19, ya. Lebih dari 19 itu masuk kategori dewasa. Ya, paham ya? Yang remaja. Oke, terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi arti kata remaja ya. Oke, ya, bener ya. Di situ ada keterangan remaja itu adalah individu yang umurnya dimulai dari belasan tahun. Ya, terus bener apa yang dikatakan Mas Yoga, peralihan. Ya, berarti kalian ada di tengah-tengah antara anak-anak sama dewasa. Ya. Terus pertanyaan saya, untuk gambar ini apakah bisa dikatakan sebagai remaja? Kenapa tidak bisa? Dia pakai baju SMA loh, seperti kalian. Oke, jawabannya tepat. Jadi untuk gambar ini tidak bisa dideskripsikan sebagai seorang remaja, karena di gambar ini orangnya sudah berumur, ya. Artinya bukan berumur belasan tahun, tapi sudah puluhan tahun, ya. Makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai remaja. Oke ya, tadi kenakalan sudah dibahas, terus sekarang remaja juga sudah dibahas. Berarti nanti atau selanjutnya kita masuk pada ke kenakalan remaja. Ya. Oke. Kenakalan remaja. Ini saya kutip dari dua bapak sosiolog, ya. Yang pertama dari Bapak Kartono, itu adalah ilmuwan sosiologi dari Indonesia, ya. Beliau berpendapat bahwa kenakalan remaja itu adalah gejala sosial yang mengabaikan lingkungan sosial, ya. Itu menurut dari Bapak Kartono, ya. Terus sedangkan dari Santrok pada tahun 2007 beliau mengatakan bahwa kenakalan remaja itu adalah sebagai bentuk perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, artinya merugikan lingkungan sosialnya, ya. Jadi dia abai pada satu lingkungan, dua norma, ya. Normanya juga ada dua, ya, norma adat ataupun norma hukum. Kalau sudah sampai ke norma hukum, berarti tingkat kenakalannya itu sudah di luar batas, ya, sudah sangat riskan. Oke, terus selanjutnya saya ada sebuah video, ya, ada sebuah video. Nanti tolong videonya ini dicermati, ya. Sebentar ya. Sudah ya? Oke, mohon maaf ya. Ada kesalahan teknis. Oke,
Silakan diamati video ini. Oke ya, jadi itu tadi sedikit video secara singkat ya. Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan komentarnya tentang video tadi. Silakan, mungkin ada yang bisa mendeskripsikan video, isi video. Silakan, ada yang bisa mendeskripsikan videonya? Saya, Pak. Gimana? Dari video yang ditampilkan ada 2 anak cewek itu masuk kelas dan posisi kelas itu kondisinya sepi. Oke. Tidak ada siswanya. Terus? Itu niatnya awalnya itu jahil, Pak. Jahil. Itu ngambil handphone temannya, ya. Terus kemudian waktu ada tugas yang bersangkutan dengan HP, tapi temannya itu yang kehilangan HP
tidak tahu siapa yang ngambil, Pak. Oke. Itu ada pemeriksaan dari Temannya. Terus? teman satu kelas itu diperiksa semua, ternyata teman yang Deli itu mengambil 2 HP dari yang kehilangan. Jadi menurut saya itu termasuk kenakalan remaja, Pak. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi selain Mas Bagus? Silakan. Mas Rifan, silakan. Saya lihat dari video tersebut ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Terus? Dari video tersebut itu 2 anak perempuan itu apa? Mencuri, Pak. Mencuri. Mencuri, Pak. Niatnya mencuri. Oke. Terus? Dalam kelas itu ada sepi. Terus kemudian? Kemudian pas waktu ada pelajaran bersangkutan dengan HP, anak itu baru tahu kalau HP-nya hilang. Oke ya. Dari pernyataan Bagus tadi, 2 anak masuk ruangan kelas yang sepi, niatnya hanya iseng ya. Terus kalau dari rival, 2 anak masuk kelas, terus niatnya adalah mengambil HP temannya ya. Itu adalah video yang sudah saya tampilkan tadi, itu adalah video tentang kenakalan remaja di lingkungan sekolah ya. Untuk selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis kenakalan remaja ya. Ini saya bedakan ada 3. Yang pertama kenakalan remaja pelanggaran hukum, kedua menyimpang, dan yang ketiga itu adalah tindakan antisosial ya. Untuk yang pertama, untuk yang pelanggaran hukum berarti jelas mencuri atau mengambil barang milik orang lain ya. Terus kemudian ada kata vandalisme. Ada yang tahu vandalisme? Ya. Oke. Jadi benar yang dikatakan oleh Mas Yoga, vandalisme itu adalah tindakan yang merusak ya, merusak sesuatu ya. Baik itu dalam bentuk fisik ya. Terus kemudian ada tindakan kekerasan atau perkelahian ya. Itu untuk kategori pelanggaran hukum. Untuk yang menyimpang, saya rasa ada rokok, minum alkohol, dan perilaku seksual di luar batas ya. Ya. Oke, terus selanjutnya ada bolos sama keterlambatan mengerjakan tugas. Apakah kalian pernah keterlambatan mengerjakan tugas? Oke ya, jangan dibiasakan. Terus yang terakhir itu adalah kenakalan dari tindakan antisosial, yaitu terlibat dalam geng. Geng ini macam-macam ya. Ada geng motor ya, terus ada geng yang lainnya juga ya. Tapi untuk di sekitar Kabupaten Jombang ini, geng motor ini ada kasusnya cuma 1 atau 2 ya, yang kemarin sempat terciduk oleh kepolisian ya. Terus selanjutnya faktor yang menyebabkan kenakalan remaja ya. Ini dimulai dari faktor keluarga ya. Di situ mungkin adanya hubungan yang kurang harmonis ya antara anak dan orang tua ya. Terus selanjutnya faktor sosial. Ini yang paling penting itu adalah pengaruh dari teman sebaya ya. Jadi teman itu mempengaruhi kalian ya. Pesan saya kepada kalian, silakan kalian bergaul dengan siapapun, dengan teman sebaya atau teman yang umurnya di atas kalian, itu silakan ya, silakan kalian bergaul. Tapi ambil sisi positifnya. Kalau yang bersangkutan mempunyai sisi negatif, jadi kalian tidak perlu mengambilnya ya. Dihindari saja. Dihindari sisi negatifnya, bukan orangnya ya. Terus untuk dari faktor psikologis, yaitu adalah stres atau kecemasan ya. Terus kemudian gangguan dari mental ya. Saya lanjutkan ya. Oke, dampaknya dari individu ya, dia nanti akan terkena resiko masalah hukum ya. Dan itu berpengaruh pada apa? Masa depan. Terus kemudian dampak pada keluarga ya. Berarti ini nanti akan rawan timbulnya konflik antara
anak dan orang tua, ya. Terus kemudian juga akan menimbulkan orang tuanya tidak percaya terhadap anaknya, ya. Terus untuk yang selanjutnya itu adalah dampak pada masyarakat, ya, yaitu meningkatnya tingkat kejahatan, ya, dan ketidakamanan di lingkungan masyarakat, ya. Itu ya. Dari dampak ini kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk upaya atau pencegahannya, ya. Nah, jadi ada kurang lebih ada 4 upaya pencegahan kenakalan remaja. Yang pertama itu adalah kesadaran, maksudnya dari diri kita sendiri, ya. Jadi kita harus tahu batasan-batasan apa yang nantinya akan mengarah pada kenakalan remaja, ya. Selain tahu diri, ya, kita juga harus membekali kita dengan apa? Keimanan, ya. Jadi mendekatkan pada kepercayaan, ya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa itu nanti jauh dari kata kenakalan, ya. Terus selanjutnya dari peran keluarga, ya, itu ada membangun hubungan yang sehat antara orang tua dengan anaknya, ya, supaya ada timbul rasa saling percaya dan saling mendukung, ya. Karena ini nanti semuanya demi kebaikan atau masa depan dari anak, ya. Terus dari peran sekolah, berarti kalian diberikan wadah kegiatan ekstrakurikuler, ya. Tujuannya itu adalah untuk menggali minat dan bakat kalian, ya, supaya tidak sampai ke arah atau bergaul ke arah yang di luar batas, ya. Terus kemudian untuk peran komunitas, yaitu adanya kolaborasi, ya, antara orang tua dengan sekolah, ya, dan juga dengan masyarakat bila memungkinkan, ya. Itu adalah upaya dan mencegah dari kenakalan remaja. Oke, dari sini sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang waktunya untuk membentuk kelompok besar, ya. Jadi kelompoknya nanti sesuai dengan banjarnya, ya, ke belakang itu nanti masuk dalam anggota kelompok. Oke, tugasnya yaitu, ya, ini nanti saya bagikan lembar kerja peserta didik, ya. Ini ditulis per kelompok saja, ya. Kemudian nanti tolong diskusikan dengan temannya. Kalau sudah, nanti kita coba memaparkan di depan, ya. Bisa, ya? Bisa. Oke, saya bagi satu aja, satu kelompok. Silakan duduk menghadap ke belakang. Silakan. Ke belakang. Iya. Sudah, silakan menghadap ke belakang sesuai dengan kelompoknya. Sudah, ya. Di situ ada 3 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk waktu diskusinya kurang lebih 5 menit, ya. Bisa dimulai dari sekarang.
Satunya ini namanya siapa satunya, Mbak? Sheila. Siapa? Siapa? Sheila. Sheila. Mita. Ini namanya siapa? Nanda. Terus satunya depanmu itu siapa? Silvi. Sudah? Sudah selesai? Sedikit. Sudah ya? Silakan hasilnya dipresentasikan ya. Sudah, seadanya saja ya, nggak apa-apa. Oke. Saya butuh 2 kelompok ya untuk mempresentasikan perwakilannya ya. Sudah ya? Silakan duduknya kembali, menghadap ke depan ya. Untuk yang pertama, kelompok 3. Kelompoknya atas nama Yoga Chandra, Stephen, David sama Kevin. Oke, silakan disampaikan di depan ya. Waktu kalian untuk menyampaikan materi hasil diskusi itu adalah 3 menit ya. Nanti silakan dari kelompok lain untuk menyangga atau bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya David Rizky Dion. Saya dari Jendra Samudra. Saya Kevin Jumara Minanu. Saya Saman Abdul Rahman. Kami akan mempresentasikan tugas dari AA. Yang pertama, kenapa seseorang melakukan kenakalan remaja? Menurut kelompok kami, seseorang melakukan kenakalan remaja karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh stres dan kecemasan akut dari orang yang bersangkutan. Jadi dari dalam dirinya sendiri.
Dan yang kedua adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ini sangat berhubungan dengan lingkungan pertemanan dan hidup masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis kenakalan remaja di lingkungan SMA Negeri Bandar Lampung Mulyo. Dari pengamatan kelompok kami, kenakalan remaja yang ada di sekolah ini adalah yang pertama, telat. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, bolos pelajaran. Yang keempat, pacaran di area sekolah. Poin terakhir, bagaimana cara mencegah kenakalan remaja di lingkungan sekolah? Menurut kelompok kami, cara mencegah kenakalan remaja adalah dengan memberi edukasi secara menyeluruh mengenai kenakalan remaja. Secara menyeluruh bukan hanya objek yang diberi edukasi, namun juga apa yang edukasikan. Jadi mulai dari dampak, cara mencegah, dan lain-lain. Kemudian solusi kedua adalah dengan memberi dorongan moral kepada setiap remaja. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya ada sampai. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Satu aja ya untuk pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan dukungan moral? Dukungan moral di sini bisa berupa motivasi dan ajakan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi setiap harinya. Karena kebanyakan remaja itu merasa sendirian karena tidak ada dukungan dari lingkungan. Oke. Terima kasih. Saya tambahkan ya, mungkin dukungan moral di lingkungan sekolah itu bisa konseling, proses konseling. Ya, itu nanti sangat membantu. Ya. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk mereka yang sudah maju. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali untuk selanjutnya. Silakan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Bagus Jalan Saputra. Saya Davi Agustiansa. Saya Mutiara Sintia Jaya Putri. Saya Amelia Direktur IT. Saya Selina Balita. Saya Bebas Soekarno. Ingin mempresentasikan tentang pengerjaan peserta studi yang disampaikan oleh Pak. Untuk pertanyaan pertama, kenapa seseorang melakukan kenakalan remaja? Menurut kelompok kami, seseorang melakukan kenakalan remaja dikarenakan ingin mencari kebebasan, ingin mencari jati diri yang sebenarnya, tekanan dari keluarga, dan faktor lingkungan. Pertanyaan kedua yaitu tuliskan jenis-jenis kenakalan remaja yang kalian ketahui di lingkungan SMAN Bandar Lampung Mulyo. Yang pertama yaitu pacaran di sekolah. Yang kedua yaitu bullying. Ketiga bolos sekolah. Yang keempat tidak memakai atribut sekolah yang termasuk sebagai melanggar peraturan di sekolah. Lalu ada tawuran di sekolah dan merokok. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mencegah kenakalan remaja di lingkungan sekolah? Menurut pendapat dari kelompok kami, yang pertama yaitu kita bisa mengikuti kegiatan positif di sekolah seperti ekstrakurikuler. Yang kedua, sering berkonsultasi dengan guru. Yang ketiga, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, bergaul dengan siapa saja dan mengambil sisi positif. Sudah? Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok kami. Sudah? Ada pertanyaan enggak? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, itu tadi pemaparan dari teman kalian ya. Terus selanjutnya itu adalah
kita evaluasi dulu, ya. Kira-kira diskusi tadi bagaimana? Ya, dari kelompok 3, saya rasa apa yang sudah disampaikan dengan kelompoknya tadi ya sudah didiskusikan. Saya rasa kelompok 3 sudah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi materinya. Terus kemudian disangkutkan dengan gejala kenakalan remaja di lingkungan sekolah ini, saya rasa kelompok 3 juga sudah bisa membedakan ya. Terus untuk yang kelompok 2 sama halnya dengan kelompok 3, masing-masing dari anggota kelompoknya juga sudah mampu ya menerima materi dan sudah bisa menguasai apa itu kenakalan remaja di lingkungan sekolah ya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan instrumen ya, instrumen dari saya ya tentang hasil layanan klasikal dari saya. Ini nanti silakan diisi, terus kemudian nanti silakan diisi sesuai dengan itu ya, dengan apa yang ada di dia, sesuai dengan diri sendirinya. Oke, saya bagi. Dua, yes. Oke, lebihan. Yang tadi mana? Yang tadi. Yang ininya tadi. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan diisi dengan sesuai kondisi kalian ya. Di situ ada keterangannya SS itu berarti sangat sesuai, terus S itu sesuai, KS kurang sesuai, dan STS itu adalah sangat tidak sesuai ya. Ya, kurang 1. Oke. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Kalau tidak paham bisa ditanyakan ya. Ayo mas, ojo nyumpu, sesuai dengan kondisi sendiri. Oke. Kalau sudah bisa dikumpulkan di saya. Kalau sudah, atau dikumpulkan di kertas ini, silakan. Sudah? Berikutnya saya akan membagikan kalian instrumen tentang kenakalan remaja ya. Silakan diisi. Ini berupa pertanyaan negatif ya. Negatif, silakan diisi cepat. Empat, 6. Ada yang lebih? Tidak ada. Sudah. Silakan diisi. Itu adalah pertanyaan negatif ya. Jadi semakin tinggi nilai kalian berarti tingkat kenakalan remajanya semakin besar ya.
tidak usah. Tidak usah. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Bisa dikumpulkan di sini. Sudah? Ada yang sudah? Cepet, ayo setelah dikumpulkan aja. Ayo, dikumpulkan. Silakan, langsung dikumpulkan aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Belum selesai enggak apa-apa. Belum selesai enggak apa-apa. Silakan dikumpulkan. Sudah? Oke ya, sudah ya? Oke. Yes. Sudah? Terima kasih ya untuk kegiatan hari ini. Jadi saya beri kesimpulan sebentar, sedikit ya, tentang kenakalan remaja. Kalian boleh berteman dengan siapapun ya, tapi ambil sisi positifnya ya, jangan diambil sisi negatifnya ya. Terus kemudian ingat kalian punya masa depan, jadi manfaatkan masa sekarang itu dengan sebaik-baiknya ya, supaya nanti masa depan kalian bisa cerah. Oke ya. Sebelum ini kita akhiri, berdoa dulu. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menutup doanya. Silakan. Untuk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Doa mulai. Dapat diakhiri. Istirahat di tempat, gerak. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.